Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual dalam bidang desain industri. Desain industri adalah salah satu upaya perusahaan atau sebuah industri untuk selalu memperbaiki kualitas produknya. Sebagai sebuah hasil karya yang dibuat dari biaya dan investasi yang tidak murah, tentunya nilai ekonomis yang terkandung dalam desain industri perlu mendapatkan perlindungan hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang dibuat oleh para pelaku usaha. Desain produk yang menarik merupakan salah satu faktor pendorong diminatinya sebuah produk. Selain kualitas dan harga, biasanya dalam memilih sebuah produk, hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah desain produknya. Lalu, apa pengertian dari desain industri itu sendiri? Desain industri menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa suatu desain industri dapat berupa bentuk 3 dimensi, berupa bentuk dan konfigurasi seperti bentuk dari sebuah produk. Bentuk 2 dimensi berupa garis, warna, atau gabungan garis dan warna seperti ornamen, pola, garis dan warna dari suatu produk, atau kombinasi dari satu atau lebih bentuk 2 dan 3 dimensi. Sejarah pengaturan desain industri. Pengaturan tentang desain industri dikenal pada abad ke-18 terutama di Inggris karena adanya revolusi industri. Desain industri awalnya berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-undang pertama yang mengatur mengenai desain industri adalah The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslin Act sekitar tahun 1787. Pada saat tersebut, desain industri hanya dalam bentuk 2 dimensi, sedangkan untuk desain industri dalam bentuk 3 dimensi mulai diatur melalui Sculpture Copyright Act tahun 1798, yang mana pengaturannya masih cenderung sederhana, yakni hanya terkait model manusia dan binatang. Lalu pada tanggal 20 Maret 1883, lahirlah pengaturan terkait desain industri yang lebih komprehensif, yakni melalui The Paris Convention for the Protection of Industrial Copyright atau yang lebih dikenal dengan Paris Convention, yang mana amanat pada pasal 5 Paris Convention menyatakan bahwa desain industri harus dilindungi di semua negara anggota Paris Convention. Pengaturan desain industri adalah menekankan pada bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan. Undang-undang desain industri lebih menekankan aspek ornamental dan estetika produk, dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsional. Dan dengan cara pembuatannya, cara kerjanya, aspek keselamatannya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri. Manfaat perlindungan desain industri. Yang pertama, menyesuaikan produk agar menjadi lebih menarik bagi segmen pasar tertentu. Beberapa faktor dapat mempengaruhi seperti umur, tren, sosial budaya dapat mempengaruhi desain produk yang akan dibuat. Walaupun suatu produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang sama, namun banyak variasi konsumen yang berbeda. Contohnya sepeda. Ada sepeda yang dibuat untuk anak perempuan, anak laki-laki, remaja, lansia, dan lain sebagainya. Yang kedua, menciptakan peluang pasar baru. Semakin tinggi inovasi terhadap kreativitas desain produk akan membantu perusahaan dalam persaingan dan mendapatkan pasar baru. Yang ketiga, memperkuat merek. Dengan desain produk yang khas dan kreatif, dapat membantu konsumen membedakan produknya dengan produk lain dan menjadi ciri atau kekhususan dari suatu merek. Tujuan perlindungan desain industri. Yang pertama, memiliki nilai komersial karena penampilan suatu barang atau produk tersebut. Yang kedua, mencegah penggunaan atas penampilan suatu produk atau barang secara tidak sah. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk atau barang yang beragam. Yang terakhir, mendorong pembangunan ekonomi di sektor industri dan manufaktur, serta kerajinan tradisional dan kerajinan tangan.
Selanjutnya, ada persyaratan perlindungan desain industri. Agar desain industri yang sudah dibuat mendapatkan perlindungan, maka desain tersebut harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, desain tersebut harus memenuhi asas kebaruan. Artinya, desain tersebut ini harus benar-benar berbeda dari desain yang sudah berada di pasaran. Yang kedua, desain tersebut harus memenuhi unsur originalitas atau keaslian. Artinya, desain tersebut bukan merupakan hasil dari duplikat atau salinan dari desain-desain yang sudah ada. Yang ketiga, desain tersebut harus memiliki ciri-ciri khusus. Syarat perlindungan desain industri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu dalam pasal 2, 3, dan 4. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Ayat 2, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ayat 3, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum a. tanggal penerimaan, yang kedua, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas. Yang ketiga, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Selanjutnya, pasal 3 menyebutkan suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan desain industri tersebut pertama telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau yang kedua telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa desain yang sudah diumumkan dan diketahui oleh masyarakat, baik melalui iklan dalam katalog perusahaan atau brosur, tidak dapat dianggap sebagai desain yang baru lagi. Desain tersebut menjadi public domain atau tidak dapat diberi perlindungan kecuali jika undang-undang yang berlaku memberikan kelonggaran waktu atau prioritas permohonan yang sebelumnya dapat diklaim. Selanjutnya, pasal 4 menjelaskan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan terhadap desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang desain yang tidak dapat didaftarkan. Nah, apa saja sih desain yang tidak dapat didaftarkan ini? Yang pertama, desain ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya ini ada keaslian, kebaruan, serta mempunyai ciri khusus atau tersendiri. Ketika ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi, maka desain tersebut tidak dapat didaftarkan. Lalu yang kedua itu ada desain yang telah diatur secara tersendiri oleh fungsi teknis dari produk tersebut. Nah, aspek teknis dan fungsi dari desain tersebut itu dapat dilindungi. Contohnya itu ada paten sederhana atau rahasia dagang. Selanjutnya yang ketiga, desain yang tidak dapat didaftarkan itu adalah desain yang memasukkan simbol-simbol dari lembaga-lembaga resmi. Nah, contohnya itu seperti memasukkan bendera nasional suatu negara ke dalam desain tersebut. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat adalah desain yang tidak dapat didaftarkan itu adalah desain yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan umum atau aspek moral. Jangka waktu perlindungan hak desain industri. Terkait dengan jangka waktu perlindungan hak desain industri ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mana dalam pasal 5 menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan harus dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Di beberapa negara terdapat perbedaan terkait dengan jangka waktu perlindungan desain industri ini. Namun, menurut TRIPS Agreement, jangka waktu perlindungan minimal 10 tahun. Dan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki jangka waktu perlindungan yang lebih lama, yakni 14 tahun jangka waktu perlindungan di Amerika Serikat dan 25 tahun jangka waktu perlindungan hak desain industri di negara Uni Eropa.
Dalam perlindungan hak desain industri, tentu kita telah mengenal adanya asas konstitutif, yakni desain industri baru dapat dilindungi haknya apabila telah didaftarkan terlebih dahulu. Mengenai pendaftaran desain industri ini telah diatur di dalam Undang-Undang Desain Industri pasal 10 sampai dengan pasal 23, yang mana hak desain industri ini diberikan atas dasar permohonan tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya yang telah ditentukan sebagaimana terdapat di dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Desain Industri ini terkait dengan pendaftaran terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian umum, bagian yang kedua adalah permohonan dengan hak prioritas, bagian ketiga adalah waktu penerimaan permohonan, bagian keempat adalah penarikan kembali permohonan, dan bagian kelima atau bagian terakhir adalah kewajiban menjaga rahasia. Di beberapa negara, tenggang waktu permohonan pendaftaran hak industri ini berkisar antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun sejak desain industri tersebut dipublikasikan ataupun diumumkan, asalkan masih terdapat sifat kebaruan di dalamnya dan masih dapat dimohonkan pendaftarannya. Setelah melakukan pendaftaran, maka tahap selanjutnya ialah pemeriksaan desain industri yang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa desain industri yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan desain industri adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan hak desain industri. Terdapat 2 bentuk tahapan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan administratif, dan yang kedua adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan desain industri itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan. Apakah permohonan itu mengenai satu desain saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila diajukan dengan hak prioritas, apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas itu dipenuhi. Sedangkan pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain tersebut memenuhi syarat untuk diberi perlindungan. Penentuan bahwa suatu desain yang dimintakan perlindungannya dapat diberi atau tidak dapat diberi dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan syarat material. Dalam arti, permohonan tersebut telah memenuhi pula syarat administratif. Keputusan pemberian dan penolakan pendaftaran desain industri. Setelah melalui tahapan pemeriksaan, dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain yang dimintakan haknya dapat diberikan, maka Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan. Sebaliknya, apabila dipandang permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan penolakannya yang dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permohonan desain harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan. Pembatalan pendaftaran hak desain industri. Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dilakukan, yang pertama, atas permintaan tertulis dari pemegang hak desain industri, yang kedua, karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menurut ketentuan pasal 37 ayat 1 dapat membatalkan hak desain industri yang telah terdaftar karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan apabila penerima lisensi atas hak desain industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis, dengan syarat pula lisensi tersebut telah tercatat dalam daftar umum desain industri. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi. Sedangkan pembatalan karena putusan pengadilan, artinya Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menjalankan putusan pengadilan niaga setelah adanya pemeriksaan terhadap suatu gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke pengadilan niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yaitu bahwa desain industri tersebut bukanlah hal yang baru atau desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, agama, atau kesusilaan. Lisensi hak desain industri. Pemegang hak desain industri dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya telah membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi ini dapat bersifat eksklusif dan non-eksklusif. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen HKI yang akan dikenai biaya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi ini kemudian akan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Selanjutnya yaitu subjek desain industri. Yang pertama ada perorangan atau pencipta, lalu beberapa orang jika dikerjakannya secara bersama dan badan hukum, seperti perusahaan jika terdapat hubungan dinas, hubungan kerja, dan sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemilik pertama desain biasanya adalah pencipta, kecuali terdapat kondisi khusus. Jika seorang pekerja mengembangkan sebuah desain melalui sebuah kontrak kerja, yakni selama dia bekerja di perusahaan tersebut dan merupakan bagian daripada tugasnya di perusahaan tersebut, maka desain dan hak-hak terkait yaitu menjadi milik dari pemilik perusahaan tersebut atau dapat dialihkan melalui pengalihan tertulis, sebagaimana diatur dalam pasal 6-8 Undang-Undang Desain Industri. Pasal 6 ayat 1, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Ayat 2, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 7 ayat 1, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Ayat 3, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Pasal 8, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri. Selanjutnya yaitu hak eksklusif pemegang hak desain industri. Pasal 9 ayat 1. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.
Ayat 2 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Hak eksklusif yaitu hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lainnya. Pemakaian desain industri ini diperbolehkan hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian ini tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar yaitu penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang terakhir itu upaya penyelesaian hukum desain industri. Yang pertama bisa melalui gugatan perdata. Mekanisme ini diatur dalam pasal 46 sampai 47 Undang-Undang Desain Industri. Yang kedua, tuntutan pidana. Ketentuan ini diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Desain Industri. Dan yang terakhir, melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke pengadilan niaga. Dari ketentuan pasal 46 tersebut dapat diklarifikasikan sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang dipersingkat. Selain penyelesaian sengketa litigasi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memungkinkan penyelesaian sengketa non-litigasi atau non-pengadilan melalui arbitrase, mediasi, dan konsiliasi serta cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak sebagaimana telah diatur dalam pasal 47 yang menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Desain industri yang dalam bentuk desain tekstil dan kain adalah dapat dilindungi melalui hak cipta dan desain industri. Kedua perlindungan tersebut hampir mirip objeknya. Guna melindungi desain yang dimiliki, yaitu terlebih dahulu memahami perbedaan antara kedua bentuk perlindungan tersebut. World Intellectual Property Organization atau biasa disebut WIPO memberikan penjelasan tentang perbedaan utama dari kedua perlindungan tersebut. Perbedaan desain industri dan hak cipta. Jika dilihat dari pendaftarannya, bahwa desain industri harus didaftarkan sebelum dipublikasikan atau ada sertifikat pendaftarannya, sedangkan hak cipta tidak harus didaftarkan. Lalu jika perbedaan itu dilihat dari jangka waktu perlindungannya, desain industri ini dilindungi 10-25 tahun. Proses pendaftarannya biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan hak cipta perlindungannya adalah seumur hidup pencipta dan ditambah 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Selanjutnya, perbedaan jika dilihat dari segi jenis produknya. Desain industri ini adalah hasil karya seni yang merupakan produk industri, sedangkan hak cipta adalah hasil karya seni. Perbedaan keduanya masih samar, ada yang mendaftarkan kain industri melalui desain industri dan hak cipta. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pencipta.